Hai, 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 hai. Nonton KDM lagi, gas. Sekarang openingnya cepet-cepet aja. Karena gue pengen lanjut lagi. Gue dari tadi udah nontonin KDM sekitar ada 4 video kayak sebelumnya. Jadi kalau udah nonton KDM tuh seru gitu. Cari lagi gitu. Oke, so ini dia, kita langsung nonton. Gak tau lagi aksinya apa kali ini. Hari ini agak random ya. Tadi ada yang nolong orang, ada yang ngamuk murka, ada nonton hasil kerjanya KDM. Sekarang apa gue gak tahu lagi. Kok dari Tribun? Apa nih Tribun Jabar? Itu sudah jelas. Ya. Seandainya Ciburu. Seandainya nasib kami ini ada di bapak-bapak, bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah kami harus merampok? Tidak mungkin. Intinya KDM turun aparat. Turun KDM tadi. Ininya turun. Oh, ini baru KDM. Oh, kayaknya ini aksi untuk membalas ibu tadi kali. Ciburu ya. Situ Ciburu. Oh, ini dia. Ini di mana ya? Situ Ciburu. Jadi kalau dengar lagu Bubuy Bulan, pasti ada situ Ciburu, lauknya bisa dipancing dan kedepannya sudah ditata. Problemnya adalah di seluruh sekitar situ Ciburu itu berdiri bangunan-bangunan permanen. Tentunya ini harus segera kita tertibkan. Ada pulau di tengah ya? Kemarin penertiban yang berjalan memang saya tidak konfirmasi, sehingga ada orang yang merasa belum dipindah kos, saya nggak punya biaya untuk kos, biaya untuk rumah, sehingga ngomong di mana-mana. Walaupun secara aspek aturan tetap mereka tuh salah, karena dia tinggal di tanah negara, apalagi daerah bantaran danau, mengambil hak-hak orang lain, hak untuk melihat danau, hak konservasi dan sejenisnya. Tetapi saya selalu mempertimbangkan bahwa tidak semua hal harus dihadapi dengan hanya pendekatan murni peraturan. Mereka adalah kelompok masyarakat rentan, miskin, yang bisa jadi setelah mereka kehilangan rumah tinggal bangunannya, mereka minimal nggak punya biaya untuk ngontrak. Nah itu, jadi pendekatan KDM kalau kita perhatikan semua video-videonya, dia tidak hanya mendekati dari sisi aturan. Kalau aturan jelas masyarakat, ya udah, lu salah lu sendiri, bangun di tanah negara, ya ini hak gua untuk ngusir kan gitu. Itu secara aturan nih. Tapi kalau bicara dari mulai kemanusiaannya juga dikedepankan. Kita tunggu sebentar. Pasti dikedepankan sisi kemanusiaan ini. Dan intinya masalah bisa selesai dengan baik. Jadi kalau Deddy Mulyadi ini kayak, kalau di Amerika tuh mengharapkan kedatangan Superman gitu kan. Ketika ada masalah, Superman. Kalau Jawa Barat, ngapain? Bapak orang ngaliwat mah, Bapak. Mana ngaliwat mah? Ayo Pak. Betul deh. Ini orang lagi kena musibah, tapi masih mau berbagi kebahagiaan, diajakin ngeliwat. Ngaliwat Pak. Karena ini datang KDM. Iya Pak, di ngaliwat. Abi Pak tadi Umi. Jalan. Jadi dibongkar, bumi. Enggak. Kabonggor dulu akan bangun di sini tahun berapa? Bagi 10 tahun. 10 tahun yang lalu. 10 tahun di sini. Jelas gue di dia sisi situ. Iya. Ampun. Pak, hidup keluarga abdi. Berapa orang di dia? Hidup keluarga, Pak. 3 keluarga. Keluarga 11 jiwa. 11 jiwa. 11 orang. Di lu kepala keluarga. Iya. Udah cari sok di dia orang ngobrol. Udah ngobrol. Udah. Akang namanya saha? Ipan. Akang. Asep Pongon. Bawa Asep. Ya teh budak Akang. Iya. Anaknya.
punya anak 4. Ya, Akang yang pertama ngebangun sok di dia ya, pemain band di dia. Pemain band. Pemain band. Akang yang bangun pertama di sini. Iya. Tahun berapa kasih tuh Ciburu ya teh? Oh, pakai anting. Tahun 70-an. 70-an. Siapa? Tahun 70. Iya, 70. Si Tuci Buru Nah, di pancing. Dulu mah kan saya teh boga dulur di dia teh ngaranna Mang Herman. Teuing teh nyaho ngaranna sahayu. Coba ya perhatikan ya. Kadem kalau ada masalah gini, dia coba ice breaking dengan berbicara hati ke hati dulu, ngobrol yang lain dulu, biar reda dulu. Kalaupun ada kekecewaan dan sebagainya, bisa reda. Ini satu trik yang luar biasa menurut gue. Ini pembelajaran buat kita semua. Ketika menghadapi orang marah, jangan langsung berbicara aturan, tapi berbicara antara hati ke hati dulu. Nah, kan suka punya mitos nih di Ciburu. Ilmu nih sih. Iya kan di Ciburu itu bener nggak ada ikan yang tidak bisa dipancing. Iya. Diajak dulu ngobrol kemana dulu. Lauk Cilayung. Aya keneh teh kaina. Aya, ada kawenehan mah aya. Lauk Cilayung teh lauk naon? Lauk mas. Beurem saurna nu ngajaga Ciburu. Aya keneh ayeuna. Aya. Si dongkol aya. Si dongkol aya keneh. Tapi tara benang diusep. Tara eta mah munding dongkol. Aya mundingna. Aya anu Munding kawenehan kerbau. aya. Oh sugan teh aya kandangna. Etos ningal ge kabur abdi ningan. Jadi Akang tahun 70-an ke sini ngebangun di sing pinggir ini. Iya. Ada orang sini. Berarti Ya. Jadi Akang tahun 70-an membangun di sini. Iya. Itu boga tanah. Teu gaduh tanah abdi. Ngebangun di sini. Iya. Tahun 70-an teh. 70-an. Punya istri. Punya ini. Mana istrinya? Kadia istri di sini. Punya istri di sini. Ya. Ece. Jadi Ece teh pengantenan di sini. Pengantenan. Tahun 70. 70. Saya macam dilahirkan. Sama. Waktu Parawan di sini. Ya. Kawin sama Akang Parawan. Iya. Parawan apa anak? Oh Parawan. Boga budak. Ini dulu, ini. Yang iyalah. Iwan. Sabaraha? Opat tigaan. Opat tiga, ya. Patiji. Opat hiji, ya. Genep tilu Akang. Genep tilu. Sarua umurna. Can pernah kanu sejen. Acan. Tiba heula teu bikaina. Teu ganti. Pernah salingkuh teu? Jujur. Dia masih belum masuk ke masalah. Ini teknik KDM yang menurut gue juga berguna buat kita semua untuk belajar ketika menghadapi situasi-situasi apapun itu. Mau negosiasi, mau ngapain, kita buka dulu dengan obrolan yang ringan, sehingga nanti tidak pakai emosi ngomongnya. Jujur atuh. Ayeuna kan meureun da kuring mah keur bongkar kamari teu pati apanya. Begitu wartawan nanya. Jadi Akang teh imahna teh dikembalikan fungsina jadi fungsi situ. Akang teh lieur ayeuna teh. Teh gaduh, kudu teh pindah gaduh ka mana? Teh gaduh sadana. Tidak pindah kana. Mangkaningan tilu keluarga. Nya. Imah teu boga. Teu boga. Jabak kudu digusur. Digusur. Dibalikeun deui ka situ. Ieu teh gaduh kerjaan deui. Ieu teu boga gawe. Ieu mah aya kan kecil. Dia gawe naon? Satpam kecilan. Satpam, ya. Abdi. Ya, gawe naon? Abdi mah Kuli bangunan. Bisa kuli bangunan. Oke, ya kan. Daek tuh jadi tenaga kebersihan di jalur jalan provinsi. Wah, daek. Ya, kayak ku saya di datanya, kayak jadi tenaga kebersihan jalur provinsi ngagali drainase, ngabangun drainase, sasapu. Tapi gajinya tiap bulan aya tetap sesuai dengan upah minimum kabupaten. Daek. Oke. Akang mah jadi security kan? Security. Ayeuna rencana mau pindah kemana? Teh gaduh arto. Oh, teu boga duit. Mana? Oh, juk bongkar bingung. Ya bingung. Oh, kemana ke? Harek pindah ke mana tuh, Iro? Kota Bali ya? Hah? Kota Bali. Kota Baru. Oh, Bapak mau pindah ke Kota Baru Parahyangan. Mau pindah ke mana? Ya, rencana kieu anu tahap pertama mun ngontrak di mana?
Oke, nu kebon sabaraha lega. Ente di mananya? Maksudna rek bangun di kebon. Aya bumi. Oke, kedah sabaraha kontrakan. Di dia teh aya tanah lega. Anu di luar situ. Aya kada di PT. Henteu maksudna teh saya merek nanya aya tanah lega teu. Aya. Misalnya tanah 1 hektar. Ayanya kan kebon. Hargana teu hargana teu mahal teuing. Sabaraha? 7 jutaan 1 tumbak teh nya. Kadang enak mah 15, Pak. 15 juta? Nya 1 tumbak nya. Mahal atuh. Lumayan abot, Pak. Ada kadege bingung itu. Di kebon Mahal atuh. kebon Lain misalnya ya aya kebon sugan di dieu anu sameterna 500.000 aya teh. teu aya tumbangan Aya namun 14. 7 juta aya 1 tumbak 1 tumbak Itu 1 tumbak teh sabaraha meter? 14 meter persegi. Oh iya murah. Bisa berarti 14 meter persegi. Lamun 1 tumbak nate sameter nate berarti di bawah 100. Iya. Kan 100.000 sameter berarti 1 tumbak nate 14 kali 1.400.000. Berarti kan lamun eta 7 juta dibagi 14. 7 juta dibagi 7 10 ya genep 500 ribuan. Lamun 500 ribuan 5 kali 14 meter 1 tumbak teh 14 meter ke 5 kali 10 5 juta 5 kali 5 7,5 eta kan 7 jutaan. Jadi 400.000 leuwihan, ya kan? Saha nu bogana? Pokoknya sae. Mudah kan Aya di ditu Pak tatangi. Aya tatangi sabaraha hektar? Berapa hektar? Lega Pak. Anu bari dicat aya 150 tumbak. Oh. Ieu teh sabaraha imah ieu teh nu kudu pindah teh? Abdi ngawulang abdi. Ya kan kuring teh keur mikiran ya mikiran ngabangun imah di eta kompleks. Gitu. Klaster lagi nih, Tapi cuy. ulah tanah deket situ. Tanah kebon keur mikiran ieu teh. Ngabangun imahna imah panggung. Deket situ pantes meureun. Bener teh. Bener teh. Keur mikiran ieu teh. Sabab akangna balager. Jadi lamun akangna ka abdi poporongos mah aing nu dipanggil. Kulantaran akangna bager jadi kuringna ge tersentuh. Hari kamari anu gogorowokan saha anu aja jadi kerudung. Oh, ini tuh RW tetangga. Tidak deui, RW tadi. RW. Di dia terima nu balagernya apa? Iya di dia teh sabaraha rumah. Sabaraha rumah aya. Oh beda sama ibu tadi. Sok. Tadi anu bogana di rumah. Kayak Pak RT. Oh Pak RT. Hai Bu RT. Iya teh sabaraha imah. Iya Bu RW. Sok ya, Bu RW tahu RW. Di dia. Kalakina timuruan ka kuring. Oh, pakai baju kuring. Gua juga DM. Di sini tuh di dia teh ada berapa rumah yang warganya harus pindah? Harus pindah teh di sini 1, 2. Ini 3. Di sini keluarga ada 3. 11 orang isinya. Sini 2. Enggak ngitungnya berapa rumah aja ngitungnya? Itu kebanyakan mau warung, Pak. yang tahu. Ya rumah jeung warung sabaraha? 5 gitu. Berarti. Lebih. 12. Ya udah, lamun balager nya. Nu kahiji engke sabuat ngontrak disiapkeun jang kontrakanana duitna. Sakepala keluarga dibere 10 juta ewa. Kita kontrakeun lah minimal jangan 1 tahun ya. Sambil ke gubernur rek nyiapkeun solusi jeung imahna. Gila. Inilah kehebatan Bapak yang jadi datang beres. Dan ya kembali lagi memang gubernur butuh dana operasional. Lu yang pada ngeributin kemarin dana operasional buat apa? Buat ini nih.
Lu ngeributin duitnya Deddy Mulyadi dari mana? Dari konten nih yang ngatain dia gubernur konten. Ini uangnya hasil buat ini. Yang dana operasional gubernur buat ini. Kesel gue kadang-kadang kalau denger ada orang cuma bisa nyinyir aja soalnya kayak Deddy itu orang yang haus harta. Mana ada hak-haknya dia aja bahkan tidak diambil. Hak itu yang sudah hak ya. Orang aja udah haknya udah diambil, masih ngambil haknya orang. Ini haknya dia aja tidak diambil. Mana mungkin dia mau ngambil haknya orang gitu loh. Cik mikir. Segitu haknya dia nggak diambil. Tapi ia lain ngabantu warga nu ngalangar cicing di tanah negara. Bukan. Saya membantu warga yang baik, yang tidak punya kemampuan ekonomi. Jadi nu dibantu ku kuring jelema miskin nu bager. Jadi pasrah weh soalkan Jadi sok akang kumaha bagaimana akang teh jadi bagaimana? Upami dialikeun nya pasrah we upami misalkan aku bisa alhamdulillah teu aya da abi tos nyicingan. Henteu. Kulantaran akang ikhlas kuring ge boga hate. Iya warga kuring kudu ngageser ti imahna ku teu boga, ya kan? Teu boga tempat cicing beureum kemiskinan nambah. Daripada kemiskinan nambah kan kuring kudu nyalametkeun kemiskinan. Yang teh miskin, pindah ti dia atuh bikin miskin deui. Kan? Minimal kan sekarang oke lah, minimal ada ketenangan dulu, punya tempat kontrakan. Nanti akangnya kerja kan selesai urusannya nanti semuanya, ya. Bagaimana Ece? Kerja alhamdulillahnya anu bumi pada di itu Bapak. Upami anu ngawarkeun sareng bangunan kosong Pak. Atuh garasi mah jelema boga mobil. Ya, kalau punya garasi berarti punya mobil. Seharusnya kalau punya mobil tuh bikin garasi sendiri. Ya, nanti kalau yang warung ya saya pikirkan juga sama. Ngebangunnya dipakai hebel gitu, jadi permanen juga. Jadi nanti yang punya warung ya saya pikirkan juga. Artinya karena mereka usaha kan, berarti usahanya berhenti. Karena usahanya berhenti ya kita geser ada kompensasinya juga. Tapi bukan kompensasi karena digusur bukan, tapi bantuan modal usaha karena pindah usaha. Tapi lamun bantuan ngeganti garasi rada hese. Aku naon ngebangun ini. Bagaimana Ece? Saya sebagai RW-nya ya. RW? RW AWW? Ada suami laki-laki. Ibu RW berarti. Ada ulah cadel nyebut RW. Kamu cadel nyebut RW, hayang di RW. Kemarin saya disuruh ngedata ya. Data. Jadi bangunan sama garasi sama semua udah difotoin katanya. Nah kemarin ada tembusan lagi katanya yang nggak punya rumah minimal, yang nggak punya rumah. Jadi gini aja, dibikin data ya kan. Satu yang rumahnya dibongkar, dua yang warungnya dibongkar, tiga yang garasinya dibongkar. Jadi judulnya beda-beda. Mana kesini datanya? Ke desa. Berikan sama Bapak mau nanya. Kan di desa teh dikirim datana ka PSD ka Bupati dikirim datana ka PSDA. Emang yang ka Bapak langsung anu di dieu mah. PSDA dikirim ka gubernur. Ke mana ka dia datana? Mana atuh Bapak kudu ngedata. Bapak mau nanya. Kan saya suami ibu teh suami. Bukan ibu teh istri. Punya suami, tapi punya ternak lele kayak gitu. Ada ayam kan ayam nggak tahu gitu ya. Punya ternak lele itu gimana gitu yang ternak lele? Ya kan didatakeun ieu teh nu dibongkar teh hiji kandang hayam. Dua kandang lele. Gitu loh nya. Nu katilu kandang domba. Ima. Ya kan garasi mobil. Pamajikan nu ngora. Oh bagaimana? Ari abi mah teh acan gaduh jalan ka luhur da bumina di kebon.
Maksudnya jalan kalur. Jalan Tomo, Bu Mina tuh jalan kadu jalan Oh, ibu mah usul. Aing mah ibu can aya jalan. Belilah aku jalan. Lumayan. Lumayan. Oh, kena emosi. Hanya menang. Ada iya ibu jana. Oh iya teh Randa. Ada gubernur gini ya, gila lu. Saya sama janda. Kenapa? Kumat lain di luar teh panas mentak ke dieu ge. Ini komunikasi yang harus dilakukan pejabat. Alhamdulillah, Pak. Jadi ieu mah RT nu balager. Harus bisa bahasa mereka. Lain nu galak di dieu. Lain anu kamari mak-mak ucu-ucu nu ngacoy. Lima genap tujuh. Oh eta anu ngambek geuningan eta di mana? Di sebelah. Yang ngambeknya sebelah sana. Oh ya udah yang saroles. Pokoknya semangat. Gubernur tidak akan membiarkan para janda sengsara. Hidup janda, hidup. Yang penting datanya jujur. Tuh kan seneng kan, nonton begini seneng, gue tuh seneng nonton kayak gini. Tidak boleh membuat data Lihat orang bahagia. seperti di tempat lain. Aku mah nyaah sama rakyat teh. Kalau tidak nyaah mah mau apruk-aprukan ka dieu maneh. Bapak sampah ditutup, jadi itu amburadul tuh lihat. Kenapa? Kan sampahnya sana ditutup. Ditutupna kusaha? Nggak tahu di sana. Jadi sesapa, itu jadi bau, Pak. Oh, oke, ditutup maksudnya anu ngangkut. Ya nanti suruh diangkut sampahnya. Ya. Coba di sini mana Akang? Sini Akangnya sini. Wah, mau cimuruan eceuna. Aduh. Tengah fotoy. Bekang dia orang dewarakeun ya. Ini saya lagi di Danau Ciburuy, situ Ciburuy. Nah, ini Akang ini mendiami tanah di Ciburuy, tanah di pinggir danau sejak tahun 70-an. Ece RW? Ya, di sini Tahun berapa RW di sini? dari bayi. Tanahnya tanah sama Ciburuy. Enggak, sama punya tuh. Oh, punya sendiri. Ini RT. Tapi rumahnya rumah situ Ciburuy juga. Sudah sendiri. Ece dagang. Dagang apa Ece teh? Saya dengar Ece teh sendiri. Ternyata Ece janda. Nah, jadi Akang teh mendiami tanah situ ya. Nah, sekarang situnya mau kita rapihkan. Bangunan-bangunannya kita tertibkan. Akang ridho pindah Akang? Ridho. Karena Akang tinggal di tanah situ Ciburuy. Kita kembalikan situ pada fungsinya. Kita kembalikan suami pada istrinya. Betul tidak? Kita kembalikan pemimpin pada rakyatnya. Kita kembalikan janda pada calon jodohnya. Dan karena mereka ini pada baik, penuh dengan kesadaran akan pindah, saya pun akan memberikan solusi. Satu, disiapkan kontrakan selama setahun. Yang kedua, kita pun akan mencari alternatif tempat untuk tempat tinggal mereka permanen. Karena ini adalah masyarakat miskin yang harus segera memiliki kepemilikan rumah yang sah. Ya. Mudah-mudahan ayah rezeki. Nah, amin. Doakan pemerintah punya kemampuan uang yang cukup. Amin. Dan doakan mudah-mudahan Bu RT yang lagi menjadi Hidup jana. Itu Ciburuy. Ningali Rana RT. Pak, jangan presiden Pak. Jadi presiden Pak. Tapi ini triknya apa ya? Deddy Mulyadi ya. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang
ya memang mudah dimengerti, dipahami. Wah, keren. Dan selalu bisa memberikan solusi yang memang diinginkan oleh warga. Ini bukan memang uang bukan segalanya ya, tapi untuk melakukan ini tetap butuh namanya dana. Selama dananya memang dia memiliki, dan itu juga dana yang dimiliki juga dapat dari APBD juga kan, jadi dari rakyat juga, dari pajak juga gitu kan, ya kembali lagi ke rakyat gitu kan. Itu yang dia gunakan sebagian, dan sebagian menggunakan dana pribadi. Jadi luar biasa ya, bagaimana dia bisa mengatur kalau dimakan sendiri pun gak habis kan, mendingan untuk dikembalikan ke masyarakat. Satu sisi masyarakat jadi senang, jadi nyaman, jadi solusinya terpenuhi gitu kan. Didapat apa yang diinginkan, gubernur juga namanya makin bersinar. Akhirnya ini menurut gue adalah simbiosis mutualisme, sama-sama diuntungkan pada akhirnya. Keren Bapak ini. Pak Prabowo. Ya sok dilaraskan kan. Eceng ada mal data rumah, data warung, data garasi, data kandang ayam, data peternakan lele. Punten Pak, aya nu melak tatangkalan pasti baru kababat ge meureun. Tangkal mah temen tua. Di sini naik kababat pasti meureun. Entah mah kalau tua. Pak, HP abdi Ica. HP di mana? Datana nanti Bu RW kan tetap datana harus dilegalisir oleh desa, ya kan? Tapi nggak apa-apa langsung saya. Nanti ada nomor telepon ajudan saya, ya. Nanti Ray ada Ray, ini nih Ray, kalian awas, mana ulah bangor wise ya teh. Buat istrinya Om Ray hati-hati ya, karena staf-staf gubernur banyak yang cantik. Ini ajudan nih. Tapi beberapa kesempatan gue lihat juga dia pada di Mulyadi. Kalian notice gak sih suka dikawal juga sama marinir ya, sama hantu laut ya. Nah ini nggak tahu nih, ini dari hantu laut juga atau bukan nih. Ini dari marinir juga ya. Om Ray itu kalau di rumah cuman yang diposting sama Nihiang aja. Kalau sama APG tidak pernah diposting. Hati-hati buat mereka yang kerja. Ada Om Ray, jangan tok-tok Om Ray tuh. Ya kan ayo nama dipertimanya. Dulu nama. Kadu nama Ya geus lah kayak dia kan anu sina jadi pegawai kebersihan. Abah sak tahun berapa di sini di Ciburuy? Sama rumahnya di Ciburuy tidak? Numpang sama anak, tempat usahanya. Numpang sama anak. Ya mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya. Saya dari tahun 70. 51. Tapi rumah sudah punya sendiri. Enggak. Saya numpang sama anak. Ya kembali numpang di budak matu. Oh enggak. Tetap budak raya Pak, budak ngontrak. Oh. Budak ngontrak. Oh, maksudna kumaha imahna saling bapak. Imahna anu anak, anu kadua, saya teh nyicingan. Heeh. Ai manehna ngontrak. Kunaon manehna ngontrak? Ada meureun kakolot. Karunya Alus teh Pak. Hansip. Tapi pegawaian bulungan runtah. Oh. Kan arongsokan. Tah ayeuna gudang kan dibongkar. Tah ieu kumaha? Oke. Abi teh numpang di dieu. Sudah tadi kita jelasin. Iya. Bapak Hansip, jangankan rumah yang digusur, kuntu yang coplok. Saya memikirkan masalah masyarakat terus ini ya, ada MCK di sini ya. Iya, MCK ini buat masyarakat ya. Itu juga pasti fasilitasnya digusur juga. Ya nanti kita siapkan ya. Kalau membuat sanitasi lingkungan kan kewajiban semua. Pemerintah harus punya sanitasi lingkungan yang baik untuk rakyat. Rakyat juga harus punya sanitasi lingkungan yang baik. Ya. Pokoknya saya mah kalau balager mah beres. Beres. Kalau pengontrakan kumaha kan itu kita ngalih hari-hari ayeuna bingung. Ya. Paling lama dinten Rebo tos turun. Amin.
Beres asal datana lebet ayeuna. Oke. Langsung kerja Bu RW, langsung kerja. Beres. Sudah selesai gitu kan? Berapa? Setengah jam. Iya siap. Ini kayaknya videonya juga apa ya? Videonya Deddy Mulyadi ini kan langsam ya, tidak ada potongannya. Berarti kurang lebih ya cuma setengah jam masalah ini selesai. Masalah setengah jam selesai. Wah gila, masalah di Indonesia bisa selesai semua sama dia ini. Bapak Presiden. Nah nih. Oh, ada marinir kan? Dia pengawal sekarang marinir sekarang. Gue sering beberapa kali melihat selalu didampingi ada marinir sebenarnya. Ada hantu laut. Harus jadi tarik bapak ini. Saking orang gemes ya. Sayang. Datanya segera ya. Itu kan dimasukin kayak warung. Jadi gini, bikin datanya. Jadi rumah, warung, pos ronda, MCK, kandang ayam, itu dipisah-pisah datanya harus itu berbeda. udah ada 180 bangunan, Kang. Bangunan 50, hampir 60 bangunan. Mana datanya sini? Udah dikirim. Kasih. Saya minta datanya. Bisa ya. Ya, udah. Ya. Suara dari 1. Let's go guys. All in. Wah ini menang telak sih. Rakyat nggak perlu disogok, nggak perlu serangan subuh, nggak perlu dikasih duit, nggak usah ngeluarin duit Kang Deddy. Insya Allah all in gitu ya. Ya cuy, kita all in cuy. Nggak usah ngarep duit dari Kang Deddy mah kayak gini mah. Aduh, nuhun bisa. Jangan nuhun. Siap. Ya, nuhun. Ngirim ke mana kau, Yusuf? Nuhun ya. Ngirim ke mana, Capek jadi ajudan. Pak Sekdes, tadi aya kebon cenah kebon. Ya. Yang satu baknya 7 juta sabaraha. Mau dijual enggak? Nanti saya konfirmasi. Enggak, maksud saya begini. Jadi kalau kebun itu misalnya ada sekitar 1 hektaran, kita beli. Kemudian nanti kita bangun rumah panggung di situ komplek. Nanti warga tinggal pindah ke situ. Siap. Oke. Enteng. Sok-sok. Bapak kan nomor HP ya ada ya Junabi. Ya, udah cari tanah pengganti untuk membangun rumah warga. Mantap. Ya, oke. Jadi tahap pertama. Tahap pertama adalah saya nyiapin 10 juta untuk kontrak. Alhamdulillah. Tahap kedua, saya nyiapin rumah panggung untuk warga sekitar untuk punya rumah di sekitar situ Ciburuy. Ya. Oh ya. Bos ke Lides.
tangannya aja kayak bisa dapat berkah ya. Masya Allah. Oh, cuma. Bocil-bocil FF keluar semua. Bocil-bocil kematian sih. Nih buat teteh ini ya. Kasih mohon mangga kita sekitar. Siap. Puluhan sih. Gokil. Ya, yang jadi catatan dari berbagai macam video yang gue tonton ketika dia menyelesaikan masalah, Pak Deddy tidak hanya mengedepankan masalah aturan, tadi sudah sampaikan di awal, dan itu nyata ya. Tidak hanya aturan yang kedepankan. Kalau main aturan perang pemerintah dengan rakyat, pasti rakyatnya kalah. Di sini khususnya yang menempati tanah yang bukan miliknya, memang milik negara, pasti kalah dan jadi miskin dan jadi tidak jelas lah itu kehidupannya, hancur lah, berantakan. Tapi Pak Deddy mengedepankan juga rasa kemanusiaannya gitu kan. Dengan dana-dana yang dimiliki, dengan dana pribadinya dan sebagainya, dengan dana operasional gubernur, dan mudah-mudahan nanti juga mendapat perhatian dari para sultan lah tuh kan, yang orang-orang duitnya banyak ya, mungkin kayak endorse gitu kan, itu bisa membantu juga nih perjuangan Pak Deddy untuk bisa mengorangkan, memanusiakan rakyat Jabar khususnya yang saat ini di bawah kendali Pak Deddy Mulyadi. Wah, keren kan? Merinding lu kalau lihat ini orang kayak wali lama-lama gitu. Masya Allah. Ya kita doakan semoga tetap sehat-sehat dan terus amanah Pak Deddy seumur hidup sampai akhir hayat. Jadi orang yang amanah, yang selalu melihat rakyat, masyarakat sebagai bagian dari dirinya juga gitu kan. Jadi ya yang terbaik lah buat Pak Deddy. Dicukupkan rezekinya. Amin. Wala, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya sehat semua. Isra Fokus.